Terus ditekan, produsen mobil Donald Trump longgarkan tarif otomotif. Perdagangan global semakin menantang, Sri Mulyani serukan kerjasama multilateral. Defisit anggaran RI mencapai 104,2 triliun rupiah. Halo sahabat Kabar Bursa, apa kabar? Anda menyaksikan Kabar Bursa hari ini, edisi 30 April 2025. Menyajikan berita terkini, informasi pilihan serta rekomendasi saham. Bersama saya, Maria Rahuhalek, kita jelang Kabar Bursa hari ini selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melonggarkan tarif otomotif dalam kebijakan terbarunya. Langkah itu ditempuh setelah pemerintah Trump mendapat tekanan dari produsen mobil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani kebijakan baru yang melonggarkan dampak tarif terhadap industri otomotif. Kebijakan baru ini mencakup kombinasi kredit bagi produsen mobil dan keringanan atas bea masuk komponen. Langkah pelonggaran tarif otomotif ditempuh setelah pemerintah Trump mendapat tekanan dari produsen mobil. Penandatanganan dilakukan beberapa hari sebelum tarif impor baru sebesar 25% bagi komponen otomotif diberlakukan. Dalam revisi atas kebijakan tarifnya, Trump mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan kredit kepada produsen otomotif sebesar hingga mencapai 15% dari nilai kendaraan yang dirakit di dalam negeri. Kredit tersebut dapat digunakan untuk mengimbangi nilai impor komponen kendaraan, memberi waktu bagi perusahaan untuk merelokasi rantai pasok mereka kembali ke Amerika Serikat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pandangannya terkait prospek perdagangan global tahun 2025. Ia menilai perdagangan global tahun ini semakin syarat dengan tantangan yang turut meningkatkan ketidakpastian dan memicu volatilitas pasar keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri pertemuan musim semi atau Spring Meeting Group Bank Dunia atau World Bank dan Dana Moneter Internasional IMF yang diselenggarakan pada 21 hingga 25 April 2025 di Washington, Amerika Serikat. Pertemuan membahas berbagai isu yang menjadi tantangan pembangunan global seperti proyeksi ekonomi dunia hingga respon terhadap kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Pada agenda pertemuan Early Warning Exercise oleh IMF, Sri Mulyani menyampaikan pandangannya terkait prospek perdagangan global tahun ini. Sri mengungkapkan perdagangan global semakin penuh tantangan yang turut meningkatkan ketidakpastian dan memicu volatilitas pasar keuangan. Ia pun akhirnya menyerukan kerjasama multilateral yang memprioritaskan solusi yang saling menguntungkan antar negara. Perang dagang jilid 2 membuat investor bersikap hati-hati dan mulai mengalihkan investasinya ke instrumen safe haven. Namun beberapa hari belakangan ini, posisi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang safe haven mulai dipertanyakan. Dagang jilid 2 antara Amerika Serikat dengan China menimbulkan ketidakpastian global. Ini membuat kekhawatiran bagi para investor pasar modal. Mereka pun mulai mencari jalan aman dalam berinvestasi. Para investor juga mulai mengalihkan pada aset safe haven. Namun beberapa hari belakangan ini, posisi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang safe haven mulai dipertanyakan. Memudarnya peran dolar Amerika tidak otomatis membuat
renminbi dominan. Masih ada beberapa tantangan yang dihadapi renminbi untuk menjadi mata uang utama dunia. Lantas apa saja tantangan tersebut? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Chairman ASEAN Competition Institute Muhammad Syarkawi Rauf. Halo, selamat malam Pak. Iya, selamat malam. Pak Syarkawi, Sehat, apa apa kabar kabar? Pak? Halo Pak. Ya, ya, halo, Ya, apa kedengaran. kabar Pak? Baik. Ya, Pak Syarkawi, ini bagaimana Anda menilai posisi dolar Amerika Serikat dan renminbi saat ini, Pak? Ya, yang pertama ya, selama ini saya kira sejak tahun 1944 pada saat Bretton Woods disepakati. Jadi ada 44 negara yang berkumpul yang kemudian menyepakati sistem keuangan global yang baru pasca perang dunia ya, perang dunia kedua pada saat itu, dan ini semua diatur di Amerika dan pengaturnya memang Amerika sebagai pemenang perang. Sejak saat itu penggunaan dolar Amerika Serikat secara internasional di berbagai bidang, baik dalam invoice perdagangan internasional, payment system untuk transaksi, kemudian international currency reserve oleh bank sentral global, hampir tidak ada pesaing, dan ini semuanya didominasi oleh US dollar. Sampai sekarang orang pada saat trade war ini yang digaungkan oleh Presiden Trump, trade war jilid 2 atau 2.0, orang-orang banyak yang mempertanyakan. Salah satu tulisan yang menarik buat saya itu adalah tulisan di France 24, itu salah satu media internasional yang berbasis di Prancis yang hampir 24 jam seminggu ya, France 24 ya. Nah, dia menerbitkan satu tulisan yang judulnya itu kurang lebih mempertanyakan seberapa besar peluang US dollar bertahan sebagai mata uang utama dunia. Mata uang utama dunia itu maksudnya apa? Penggunaan US dollar secara internasional. Jadi ada data yang kita bisa refer, itu international currency usage. Nah, kalau kita lihat posisi US dollar itu sejak awal tahun, misalnya katakanlah dibandingkan tahun 90-an sampai sekarang, nah ini memang mengalami penurunan ya sampai sekarang. Nah, sekarang kalau kita lihat datanya, currency usage khusus untuk US dollar itu ya kurang lebih 60, hanya 66%, tinggal 66% ya, yang sebelumnya sangat dominan. Tapi kalau dibandingkan dengan renminbi China, China itu hanya 2,5% dari sisi penggunaan secara internasional. Nah, termasuk kalau kita lihat ya, berapa besar penggunaan renminbi China sebagai global currency reserve oleh bank sentral di seluruh dunia. Kalau kita lihat datanya, memang jumlahnya masih sangat kecil, ini masih sangat didominasi oleh dolar Amerika Serikat yang kurang lebih 58% dari total penggunaan sebagai reserve oleh bank-bank sentral. Sementara untuk renminbi China, kalau kita lihat datanya, ini hanya kurang lebih 2,8% di tahun 2022 ya. Kalaupun mengalami peningkatan, ini hanya kurang lebih 4-6% di tahun 2025 ya. Saya kira ini menunjukkan bahwa ya penggunaan US dollar ini masih sangat dominan ya. Tetapi pertumbuhan renminbi juga cukup signifikan. Tadi pertanyaannya, apakah ini akan segera ada ganti pemain ya di dalam konteks international currency usage ini. Kalau kita lihat data-data, saya kira masih masih butuh waktu yang lama bagi renminbi China untuk segera menggantikan posisi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang dominan secara internasional. Ya, Pak Syarkawi, lalu bagaimana pergerakan nilai tukar dolar Amerika Kira Serikat ini terhadap ya, mata uang utama dunia dalam beberapa waktu terakhir, Pak? ya, kalau kita lihat data-data ya, utamanya yang
paling relevan itu adalah US Dollar Index. US Dollar Index itu adalah indeks yang menggambarkan pergerakan mata uang dolar Amerika terhadap 6 mata uang utama dunia. Salah satunya itu adalah ada euro, kemudian ada pound sterling, ada yen Jepang, kemudian ada franc Swiss, kemudian ada dolar Kanada. Nah, ini dipantau setiap hari ini dengan weight, dengan bobot masing-masing ya. Jadi 6 mata uang ini tidak sama bobotnya dalam membentuk yang namanya US Dollar Index. Nah, kalau kita lihat sejak Trump mengumumkan trade war-nya atau mengumumkan tarif ekstra tinggi yang meskipun ditunda pemberlakuannya awal itu kurang lebih pada 2 April, posisi US Dollar Index itu kan masih di atas, masih kurang lebih 104 persen ya. Kemudian 100 kemudian naik menjadi 104 ya. Nah, setelah itu turun malah pada saat Trump mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif ekstra tinggi itu. Padahal logikanya selama ini seperti yang saya sebutkan di awal, sejak tahun 44 itu aset berdenominasi US dollar, baik itu mata uang, kemudian eh, government security-nya yang berjangka waktu lebih dari 10 atau lebih dari 10 tahun itu selalu menjadi safe haven aset. Nah, safe haven aset itu maksudnya apa? Ketika terjadi turbulensi dalam perekonomian global, maka investor portofolio itu akan langsung bersifat risk averse. Dia akan menghindari terjadinya resiko terhadap memegang aset-aset di berbagai negara atau aset-aset non US dollar, non government US security yang bertenor di atas 10 tahun. Nah, sebagai investor yang risk averse, dia akan mengalihkan investasinya termasuk dari Indonesia, dari portofolio yang kita punya masuk ke portofolio Amerika. Implikasinya apa? US dollar seharusnya sebagai safe haven aset itu harusnya nilainya meningkat karena permintaannya tinggi. Atau yang kedua, dari sisi government bond atau government security yang tenornya di atas 10 tahun, karena permintaannya banyak, harusnya harganya itu jadi lebih mahal dan yield-nya harusnya turun. Tapi sebaliknya yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, ini kontras dengan status dolar aset itu sebagai safe haven aset yang harusnya US dollar index itu menguat tapi sebaliknya melemah. Kemudian yang kedua, harga asetnya harusnya naik tapi sebaliknya jadi turun, yield-nya pun juga begitu. Ini naik yang seharusnya yield-nya turun. Nah, artinya apa? Sebagai safe haven ini kan dapat keistimewaan dari pasar. Pada saat terjadi turbulensi biasanya ya, mereka dapat uang lebih banyak dengan menjual government bond itu di harga yang tinggi, tetapi membayarnya lebih sedikit. Kenapa? Karena yield-nya itu dipatok lebih rendah. Nah, ini malah sebaliknya. Nah, karena direction di market yang seperti ini yang membuat banyak orang mempertanyakan status dari aset-aset dalam US dollar itu sebagai safe haven aset. Dan ya, cuma tantangannya adalah bagi renminbi, apakah memudarnya US dollar secara otomatis membuat renminbi menjadi pilihan? Nah, ternyata juga tidak, karena para investor portofolio itu beralih ke aset-aset negara utama yang lain, misalnya ke euro, ke franc Swiss, kemudian ke negara-negara yang dianggap aman bagi para investor portofolio. Ya, Pak Sherkawi, Itu, ini Mbak. bagaimana dengan peluang renminbi itu sendiri, Pak? Jadi peluang renminbi ini sebenarnya ya kalau kita lihat ini Amerika, kita bandingkan dengan apa yang ada di Amerika sekarang dengan dolarnya, kemudian renminbi di China. Pertama yang kita bisa lihat itu adalah satu, kalau di Amerika, kenapa orang percaya dengan US dollar? Karena convertibility-nya dari mata uang misalnya rupiah ke US dollar ke rupiah itu sangat mudah. Kemudian yang kedua, over the counter transaction di US dollar itu
Jadi transaksi langsung di mana-mana ya, di counter-counter itu sangat tinggi ya, bahkan mencapai 88% dari total transaksi valuta asing dunia ya. Dan ini kan menunjukkan bahwa memegang dolar itu sangat gampang untuk mengkonversinya ke mata uang yang lain. Kemudian yang ketiga yang juga menarik, selain convertibility yang mudah, itu adalah mata uang dolar ini dengan rejim yang ada di Amerika itu sangat klop ya. Karena Bank Sentral Amerika menganut yang namanya capital open atau keterbukaan arus modal yang sangat tinggi ya. Jadi lalu lintas devisanya itu bebas, berbeda dengan China yang menganut yang namanya lalu lintas devisa terkontrol ya. Nah, devisa terkontrol itu maksudnya convertibility dari renminbi ke US dollar ke renminbi itu relatif sulit ya, karena apalagi eh, People Bank of China itu menerapkan kebijakan pengawasan yang ketat terhadap konversi valuta asing. Kemudian yang kedua, timingnya pun diatur. Kemudian yang ketiga, jumlahnya pun untuk mengkonversi itu juga diatur. Nah, ini yang membuat renminbi China ini belum menjadi alternatif bagi investor portofolio. Dan yang paling terakhir yang juga sangat penting ya, rejim nilai tukar China itu berbeda dengan kita ya. Kalau di China itu menganut yang namanya fixed rate regime ya, di mana People Bank of China (PBOC) itu bank sentralnya China setiap pagi mengumumkan berapa nilai tukar yang berlaku pada saat itu. Nah, setiap pagi diumumkan, artinya apa? Ini benar-benar dikontrol. Beda dengan misalnya rupiah, kemudian yen Jepang, atau mata uang yang lain ya. Semua sudah switching dari fixed exchange rate regime ke flexible exchange rate regime. Saya kira ini tantangan-tantangan yang dihadapi oleh renminbi untuk menjadi mata uang dominan di dunia. Makanya banyak orang memprediksi bahwa ke depan memang penggunaan renminbi itu akan meningkat. Tetapi persoalannya adalah renminbi tidak akan menjadi satu-satunya mata uang dominan di dunia, tetapi dunia ini akan dikendalikan oleh mungkin tiga mata uang utama ya, ada dolar Amerika, kemudian kedua euro, kemudian yang ketiga adalah renminbi sendiri. Karena kalau kita lihat data-data, proporsi masing-masing mata uang ini memang yang paling mendekati dolar itu adalah euro ya. Kalau dalam hal reserve, dalam hal cadangan devisa bank-bank sentral di dunia, euro itu kurang lebih 22 sampai 23%, sementara US dollar 58%. Nah, renminbi China itu masih kurang lebih 6% dari total global currency reserve yang dipegang oleh bank-bank sentral di seluruh dunia. Saya kira ini yang masih menjadi kendala bagi renminbi tadi yang saya sebutkan ya, untuk mengimbangi dua mata uang terbesar dunia itu. Saya kira gitu, Mbak. Ya, Pak Syarkawi, apakah dalam waktu dekat ini mata uang Tiongkok tersebut bisa menjadi alternatif yang dominan, Pak? Saya kira waktu dekat tidak mungkin ya bagi renminbi China untuk bisa overtake, untuk mengambil alih kepemimpinan US dollar di berbagai penggunaan secara global ya. Misalnya dalam konteks global payment system, penggunaan US dollar di dalam pembayaran internasional ya. Kalau kita lihat datanya, pada tahun 2023 penggunaan renminbi itu hanya 4,3%. Sementara US dollar itu kurang lebih 47%. Dan euro yang relatif mendekati US dollar itu digunakan kurang lebih 23%. Artinya 4,3% ke 47% ini masih sangat eh, masih sangat jauh ya. Ah, apalagi misalnya dalam pembiayaan perdagangan, trade credit. Nah, trade finance ini juga masih sangat didominasi oleh Amerika, ini kurang lebih 84%. Nah, renminbi itu hanya 6%. Nah, euro kurang lebih sama dengan renminbi, itu kurang lebih 6%. Nah, tapi peluang China ini relatif sangat besar ya untuk bukan overtake US dollar, tetapi paling tidak mengimbangi euro dan dolar.
Nah, kenapa peluangnya di mana? Peluangnya adalah posisi China yang sekarang sebagai negara dengan perdagangan internasional yang porsinya terhadap GDP global. Kalau kita lihat data, proporsi perdagangan internasional China terhadap total GDP global itu kurang lebih 12,8%. Eurozone itu kurang lebih 16,5%. Sementara Amerika sendiri itu kurang lebih 13,1%. Antara Amerika dengan China ini relatif sama ya proporsi international trade-nya terhadap total GDP global. Tetapi kalau kita lihat penggunaan mata uang dari masing-masing kawasan ini, renminbi China itu masih sangat kecil, itu hanya 6% untuk pembiayaan perdagangan. Kemudian Amerika itu kurang lebih 80%. Nah, saya kira ke depan yang harus dilakukan oleh pemerintah China itu supaya proporsi penggunaan renminbinya itu bisa meningkat. Yang pertama, saya kira kita merujuk ke dua ekonom yang menurut saya ini bisa menjadi rujukan. Itu ada Prasad, kemudian yang kedua adalah Frenkel. Frenkel ini ekonom dari masing-masing dari ada yang dari University of California ya. Nah, kedua-duanya ini bisa menjadi rujukan kita. Nah, menurut mereka berdua itu hanya ada satu cara bagi China untuk bisa mengimbangi Amerika dalam konteks penggunaan mata uang. Yang pertama adalah menurut Frankel dan Prasad itu adalah China harus meliberalisasi sistem keuangannya. Nah, liberalisasi sistem keuangan ini ditandai oleh satu switching oleh People Bank of China dari fixed exchange rate regime menjadi flexible exchange rate regime. Kemudian yang kedua, dia juga harus meninggalkan rejim lalu lintas devisa yang terkontrol atau capital control ya dari pengawasan ketat terhadap lalu lintas falas antar negara. Ini harus dibuka sehingga People Bank of China itu harus menganut yang namanya capital account openness, free capital account. Jadi sistem lalu lintas devisa yang bebas seperti yang dianut oleh Indonesia sekarang. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh PBOC itu Central Bank-nya China adalah switching dari fixed exchange rate regime. Jadi nilai tukar yang diatur-atur itu sama seperti Indonesia tahun 90-an, di mana setiap saat pemerintah mengumumkan besaran nilai tukar kita, kemudian melakukan devaluasi, beralih ke free floating exchange rate regime. Jadi pergerakan nilai tukar itu ya bebas di pasar, tidak lagi diatur-atur oleh yang namanya central bank. Dua ini harus dilakukan oleh China dalam jangka pendek. Nah, ditambah lagi oleh hal yang bersifat non ekonomi. Kalau kita membaca ya buku yang terbit kurang lebih 13 tahun yang lalu itu dari peraih hadiah Nobel ekonomi itu Acemoglu dan Robinson yang judulnya Why Nations Fail. Salah satu hal yang menjadi tekanan bagi mereka itu adalah bahwa suatu negara jika ingin tumbuh tinggi dalam jangka panjang, maka yang harus dilakukan adalah membangun institusi yang demokratis ya, institusi yang inklusif, institusi politik pemerintahan yang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk mengekspresikan diri, berpendapat. Nah, kalau ini tidak dilakukan oleh China, menurut kedua penerima hadiah Nobel ini, maka suatu saat pertumbuhan ekonomi China itu akan mengalami pelambatan. Dan tanda-tandanya ini sudah mulai terjadi di beberapa waktu terakhir. Bahkan IMF kemarin, kalau kita lihat baca report World Economic Outlook dari IMF, pertumbuhan ekonomi China itu ya diperkirakan akan melambat ya, dan pelambatannya itu tidak main-main. Dari biasanya diperkirakan 4,5%, sekarang diproyeksi hanya akan tumbuh 4% pada tahun 2025. Sekira tiga ini yang harus segera direform oleh China jika ingin dipercaya oleh dunia internasional, dalam hal ini mata uangnya, menjadi mata uang utama atau salah satu mata uang dominan secara internasional. Nah, tapi sebenarnya ya Mbak ya, ini ada pandangan lain dari
dari Berkeley ya. Ini ekonom Amerika juga, bahwa renminbi bisa saja melakukan menjadi mata uang dominan secara global ya, atau digunakan secara masif secara internasional tanpa melakukan liberalisasi ekonominya, dalam hal ini rejim nilai tukar dan capital control atau lalu lintas devisanya. Tetapi China itu harus memanfaatkan posisi strategisnya dalam perdagangan internasional, karena mayoritas perdagangan internasional sekarang itu dilakukan antara China dengan negara-negara lain, bahkan ekspornya itu kurang lebih 15% dari total ekspor global. Impornya kurang lebih 11% dari total impor global. Nah, ini posisi yang sangat nyaman bagi China untuk meningkatkan penggunaan mata uangnya, tetapi dengan catatan semua perdagangan yang dilakukan baik ekspor maupun impor dilakukan di dalam renminbi, atau invoice-nya atau pembayarannya itu dilakukan dalam renminbi. Nanti negara-negara mitra dagang utama seperti negara-negara Asia dan Asia Tenggara secara khusus itu akan menyimpan renminbi untuk mengcover impor, pembiayaan impor dari China. Nah, cuma menurut dari Asian Green itu ekonom senior, bahwa negara-negara lain mitra dagang utama China bisa melakukan itu, menyimpan renminbi untuk mengcover impor sebagai cadangan devisa, kalau nilai renminbi terhadap US dollar itu stabil. Nah, tetapi untuk menjamin stabilitas nilai tukar renminbi China terhadap US dollar, nah ini sesuai teori menurut Asian Green, China harus menyimpan cadangan devisa dolar yang sangat banyak. Nah, kalau kita lihat memang cadangan dolar besar dunia kan sekarang adanya di China, kurang lebih 3,4 triliun dolar ya. Ini kurang lebih 3 kali lipat dari GDP kita kan, jadi GDP Indonesia. Nah, artinya dengan cadangan devisa, cadangan dolar yang begitu besar, masyarakat internasional percaya bahwa China bisa membackup stabilitas nilai tukarnya. Nah, cumanya itu adalah China tidak akan pernah mendominasi penggunaan mata uang secara global. Kenapa? Karena dia harus punya dolar untuk membuat nilai tukarnya menjadi stabil. Dia harus punya cadangan dolar yang banyak supaya negara lain percaya terhadap stabilitas nilai tukar renminbi terhadap US dollar. Nah, sehingga menurut saya, kalau ini yang dilakukan, renminbi China itu akan tetap menjadi mata uang nomor 2 atau mata uang kelas 2 di dunia ya, setelah Amerika Serikat di nomor 1. Nah, padahal kita ingin ke depan dunia ini kan multipolar ya. Kalau US dollar bermasalah, kita ingin ke renminbi China, kita ingin switch ke euro, sebaliknya juga begitu, sehingga ya dunia ini tidak didominasi oleh satu kekuatan ekonomi dan kekuatan politik. Karena jangan salah, US dollar itu menjadi kuat, ini sesuai dengan pembicaraan saya di awal di pertemuan Bretton Woods tahun 1944 itu, karena Amerika ini pemenang perang. Berarti kekuatan US dollar ini tidak hanya di backup oleh kekuatan ekonomi, tetapi juga di backup oleh kekuatan militer. Nah, saya kira kita ingin lagi seperti itu. Kita inginnya dunia ini adalah multipolar, jadi banyak currency. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Syarkawi untuk waktu serta informasi yang sudah dibagikan kepada sahabat kabar Ya, bursa pada malam hari ini. Selamat beraktivitas kembali, kasih, Pak. Mbak. Ya, terima kasih. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada Maret 2025 mencatatkan defisit sebesar 104,2 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan perkembangan terkini APBN kita hingga akhir Maret 2025. Ia menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada Maret 2025 mencatatkan defisit sebesar 104,2 triliun rupiah. Defisit APBN setara dengan 0,43% terhadap produk domestik bruto atau PDB.
Defisit itu melebar dari posisi Januari 2025 sebesar 23,5 triliun rupiah dan Februari yang mencapai 31,2 triliun rupiah. Secara keseluruhan defisit APBN 2025 setahun penuh mencapai 616,2 triliun rupiah atau 2,53% terhadap produk domestik bruto. Sri Mulyani juga menjelaskan pendapatan negara sepanjang Januari hingga Maret 2025 mencapai 516,2 triliun rupiah. Kemudian penerimaan pajak mencapai 322,6 triliun rupiah atau 14,7% dari target APBN 2025. Indeks harga saham gabungan atau IHSG menghijau pada akhir perdagangan Rabu 30 April 2025. Indeks menguat 17,72 poin atau 0,26% ke posisi 6.766. Pada perdagangan saham hari ini ada 308 saham terpantau naik, 318 saham turun, dan 180 saham tidak bergerak. Total nilai transaksi di bursa hari ini mencapai 14,11 triliun rupiah dengan volume perdagangan mencapai 24,37 miliar lembar saham dan frekuensi sebanyak 1.293.000 kali. Mayoritas saham menguat pada penutupan bursa hari ini. Penguatan terbesar terjadi pada sektor kesehatan sebesar 2,7%. Bursa Efek Indonesia atau BEI mencatatkan 9 emiten memiliki agenda aksi korporasi berupa rapat umum pemegang saham atau RUPS pada Jumat 2 Mei 2025. Kemudian ada satu agenda public expose. Berikut kita simak informasi selengkapnya. PT Vale Indonesia Tbk mencatatkan kinerja bervariasi pada kuartal pertama tahun 2025. Laba bersih mencapai 22 juta dolar Amerika Serikat. Informasi tersebut menjadi salah satu fokus pemberitaan portal kabarbursa.com. Lantas seperti apa pembahasan selengkapnya? Langsung saja kita bergabung bersama redaktur Syahriyanto. Halo, selamat sore Ari. Halo Maria, selamat sore. Ya, Ari, seperti apa ulasan kabar bursa terkait laba bersih PT Vale Indonesia Tbk? Baik Maria. Oke, kalau kita ngomongin soal laba bersih PT Vale Indonesia Tbk atau Inco, ada kabar cukup positif dari laporan keuangan kuartal 1 2025. Laba bersih Inco di kuartal 1 2025 sebesar USD 22 juta atau 22 juta US dollar. Angka ini terbilang melonjak cukup tinggi, naik 228% dibanding kuartal sebelumnya. Dan 252% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi secara bersih Indonesia ini sebenarnya cukup on track dan memenuhi ekspektasi pasar. Bahkan kalau dibandingin sama target tahunan dari analis Stockbit dan konsensus pasar, capaian ini sudah sekitar 25-26%, yang artinya udah seperempat jalan di kuartal pertama. Tapi jangan buru-buru terlalu senang karena kenaikan laba bersih ini bukan karena bisnis intinya yang naik, tetapi lebih banyak disumbang dari pendapatan lain-lain alias komponen non-operasional. Jadi ceritanya Inco dapat untung sekitar 20 juta US dollar dari keuntungan nilai wajar derivatif di proyek semester high pressure acid leaching yang tahun lalu malah bikin rugi. Jadi tahun ini balik arah. Sementara dari sisi laba usahanya alias dari core bisnisnya mereka justru enggak terlalu mengembirakan. Cuma naik tipis 2% dibanding kuartal sebelumnya. Bahkan turun 16% dibanding tahun lalu.
Ini karena pendapatan mereka turun 15%. Penyebabnya ada dua hal. Yang pertama, harga jual nikel turun 5% dan produksi turun sampai 11% karena ada masalah teknis di salah satu tanurnya. Jadi intinya meski laba bersih Inco ini naik tajam, itu bukan karena operasional mereka yang kinclong, tapi karena mereka ada tambahan dari proyek investasi. Ini bagus karena menunjukkan mereka punya diversifikasi, tapi tetap saja ini jadi catatan buat investor kalau kinerja inti jelas masih agak goyah. Nah, ini pandangan dari redaksi kabarbursa.com. Untuk ulasan lebih lengkapnya bisa dibaca di kabarbursa.com. Kupas tuntas kenapa laba Inco bisa melonjak, tapi investor juga masih harus tetap waspada, itu bakal diulas dan ada dalam tulisan di kabarbursa.com. Jadi jangan sampai ketinggalan insight-nya sebelum kamu ambil keputusan investasi. Mari ya. Ya, baik. Terima kasih Ari. Selamat beraktivitas kembali dan selamat berlibur. Sahabat, sajian tadi menjadi penutup kabar bursa hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ayo follow, klik subscribe channel Kabar Bursa, like dan share konten-konten berkualitasnya. Ikuti berita terkini, analisis dan rekomendasi saham di portal berita kabarbursa.com. Mewakili semua kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek pamit undur diri. Sampai jumpa.